Shalom adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali hari ini kita bersama-sama beribadah secara online. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berbagi. Memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berbagi. Memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali beribadah secara online melalui YouTube channel pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkati kami semua yang mengikuti jalannya ibadah ini secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kak Christine undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita gerakkan badan kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya Allah, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
matahari sampai pada maksudnya. Dalam nama Tuhan dipuji, dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Dalam nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Dalam nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita masih melanjutkan pujian kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Kita bergerak bersama-sama ya. Kita menyanyi happy ya ya ya, happy ya ya ya. Yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan, yang jadi penyanyi, menjadi impian cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya ya, happy ya ya ya. Yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan, yang jadi penyanyi, menjadi impian cintaku semakin mendalam. Bintang badannya besar, bintang badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Bintang badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Sekarang waktunya kita untuk mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Adik-adik siapkan hati, pikirannya, telinganya untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Lalu sebelumnya kita mau angkat pujian, ku buka hatiku untuk mendengar firman-Mu. Buka hatiku, ku
Anak Tuhan. Shalom adik-adik di rumah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya pada pagi siang hari ini. Biar kami boleh duduk tenang dan menaati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabar hari ini? Kakak rindu semua dalam keadaan baik. Adik-adik, pernahkah kamu merasa menderita dan kamu butuh pertolongan? Ada yang di sini pernah menderita? Misal sedang sakit atau misal kamu sedang mengalami persoalan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kamu boleh bersedih, kamu boleh berteriak, berseru minta tolong. Tetapi kepada siapa kamu meminta tolong? Atau di sini biasa di rumah paling suka minta tolong sama kakak. Ada yang di sini suka minta tolong sama kakak? Atau sama papa? Ada yang sama mama juga nih. Tapi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ada sumber pertolongan yang paling hebat dan berkuasa. Siapa dia? Iyalah, tepat sekali, yaitu Tuhan. Di atas semua pertolongan, baik itu mama, papa, kakak dan adik, atau teman-teman. Hari ini kita akan dengarkan kisah pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel karena menderita akibat perbudakan di Mesir. Sama-sama buka di dalam Alkitab kita, Keluaran pasal 5, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Adik yang dikasih oleh Tuhan masih ingat cerita yang lalu? Siapa yang dipersiapkan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel? Ada yang bisa jawab? Hands up. Ada yang bisa jawab. Benar sekali, dia adalah Musa. Musa yang diselamatkan oleh Tuhan dan Tuhan punya sebuah rencana besar, yaitu keselamatan bagi bangsa Israel. Nah, dia yang dikasih oleh Tuhan, seorang raja yang sangat diktator, yaitu Raja Firaun. Israel berada di dalam perbudakan di Mesir begitu lama adik-adik, lebih dari kurun waktu 400-an tahun. Betapa menderitanya bangsa Israel, orang pilihan Tuhan. Kalau kita menderita sakit, pasti kita sudah nangis. Kita pasti sudah berteriak menjerit kesakitan. Nah, kalau kita dipaksa untuk bekerja, diperbudak, bagaimana rasanya adik-adik? Siapa yang tahu di sini bangsa Israel, bangsa Indonesia diperbudak oleh bangsa penjajah berapa tahun? Lebih dari 350 tahun, bukan? Nah, lebih lama lagi adalah bangsa Israel. Sehingga mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Teriakan mereka sampai di telinga Tuhan. Karenanya Tuhan mengutus Musa dan bersama saudara laki-lakinya yakni Harun menghadap Firaun di Mesir. Pada saat itu bangsa Israel ditindas habis-habisan. Menderita, dipaksa untuk bekerja membuat batu bata dari bahan-bahan jerami. Para mandor meminta kerjanya double. Mereka disiksa kalau pekerjaan hasil mereka tidak sesuai dengan target. Wah, betapa menderitanya mereka adik-adik. Mungkin kita bisa membayangkan penderitaan di bangsa Indonesia ketika dijajah oleh bangsa yang lain ya di Indonesia. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel ingin beribadah kepada Tuhan, tapi tidak diizinkan oleh Raja Firaun. Dia sangat menderita oleh karena pemerintahan Raja Firaun.
Tapi pada waktu itu Musa dan Harun tidak gentar. Tuhan meneguhkan hatinya bahwasanya jangan gentar, jangan takut. Aku Tuhan yang menyertai. Dan Musa begitu percaya, dia menaati perintah Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kamu diberikan tugas dan disertai oleh Tuhan, kamu tidak perlu takut. Karena Tuhan ada dan beserta dengan kamu. Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia memberitakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Firaun Mesir untuk membebaskan bangsanya. Tapi tidak sampai di situ adik-adik. Bangsa Firaun semakin bengis, semakin menyiksa, double disuruh untuk bekerja paksa. Sehingga orang Israel menjadi menderita. Lalu dia berkata kepada Musa, Musa, katanya Tuhan akan membebaskan kita. Kenapa sampai sekarang kita masih menderita? Pergi sana. Kami tidak mau melakukan apa yang engkau perintahkan. Kami tidak mau keluar dari Mesir. Wah, adik-adik, kalau sudah menderita pada waktu itu, adik-adik apa yang dilakukan? Mempersalahkan orang lain atau mempersalahkan Tuhan? Atau mempersalahkan orang-orang di sekitar adik-adik karena tidak bisa menolong? Hal itu sama halnya yang dialami oleh bangsa Israel. Bagi mereka, mereka sangat menderita, tapi belum pernah melihat pertolongan dari Tuhan. Mereka berkeluh kesah kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Sudah tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Mereka berteriak bersungut-sungut, bahkan mempersalahkan Musa yang diutus oleh Tuhan. Hal yang kedua, kita boleh belajar bahwasanya ketika kita mengalami penderitaan atau masalah, atau kamu sedang sakit, jangan pernah menyerah. Jangan pernah kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Kata firman Tuhan di sana, di ayat yang ke-22 sampai 24, lalu kemudian Musa menghadap Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, umatmu begitu menderita. Kapan Tuhan menolong mereka? Kapan Tuhan membebaskan penderitaan? Lalu kemudian di tengah-tengah ia berseru kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, mengapa engkau juga mau mengutus aku jadi pemimpin bangsa Israel? Adik-adik, bangsa Israel sangat banyak pada waktu itu, lebih 600.000 orang. Bayangkan kalau kita cuma jumlah anggota keluarga kita aja, memimpin mereka tidak mudah. Apalagi Musa, Bapak Musa tidak mudah memimpin bangsa yang begitu tegar tengkuk, tidak mau taat pada perintah Tuhan. Dan menyalahkan Musa, bahkan meragukan, tidak percaya, kapan Tuhan menolong kami? Toh kami tidak keluar-keluar dari Mesir, tetap saja kami dikerja paksa, tetap saja kami disiksa habis-habisan. Tapi Musa merendahkan hatinya dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan boleh disaksikan oleh bangsa Israel. Kalau hari ini kamu belum melihat, sakit kamu belum sembuh, masalah kamu di sekolah dengan teman kamu belum selesai, kamu belum bisa memberikan yang terbaik bagi mama papa kamu, apapun masalahmu. Tapi jangan pernah menyerah, untuk setia percaya Tuhan pasti menolong. Siapa yang percaya Tuhan menolong? Adik-adik yang di rumah, Kak berdoa, kamu menerima pertolongan Tuhan. Asal kamu tidak pernah menyerah, tapi kamu belajar berserah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di ayat 24 di sana dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Firaun. Wah, Tuhan mulai murka dari sorga. Baik, aku akan menghukum Firaun dan orang-orang Mesir, supaya bangsa Israel akan kubebaskan. Mereka bisa beribadah kepadaku. Wah, adik-adik, kalau Tuhan sudah turun tangan, kalau Tuhan sudah turun untuk menolong, tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Jadi, adik-adik, kita mau belajar,
Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Jangan pernah meragukan pertolongan dari Tuhan. Tuhan juga sanggup menolong kamu dengan masalahmu. Tuhan minta kamu belajar percaya kepadanya. Mau percaya kepada Tuhan dan tetap setia bahwa pertolongannya pasti terjadi. Dan pasti Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan firman Tuhan akhirnya menguatkan, meneguhkan kembali semangat daripada Musa. Pada waktu itu Tuhan berkata, tanganku yang kuat akan kubuktikan. Aku sendiri yang akan membawa keluar bangsa Israel yang besar itu untuk keluar dari Mesir. Dari pemimpin tangannya yang kuat, tetapi lebih hebat, lebih berkuasa, yakni kuasaku. Wow, adik-adik sungguh luar biasa ya. Kuasa Tuhan lebih daripada kuasa seorang pemimpin yang hebat, yakni Firaun. Hanya Tuhan yang berkuasa, hanya tangan Tuhan yang hebat, dan di dalam Tuhan Dia menyediakan pertolongan. Kita mau belajar pada pagi hari ini. Jangan pernah engkau bersedih atau kamu yang sedang menanti pertolongan Tuhan. Percayalah, pertolongan Tuhan selalu bersegera dengan waktunya Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kamu selalu mempercayai Dia. Tidak boleh menyerah dengan setiap persoalan yang kamu hadapi. So, kakak berdoa firman Tuhan hari ini, Tuhan rindu ketika kamu dalam penderitaan, dalam kesusahan, atau kamu sedang dalam masalah. Mari datang kepada Tuhan. Dia akan bersegera menolong kamu dan kakak, bahkan kita semua. Tetap percaya ya, Tuhan akan beserta dengan kamu. Kita mau hafalkan ayat hafalan minggu ini tentang janji Tuhan, Ia akan segera menolong kamu. Dalam Mazmur 30 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, ayat 11 bagian A dikatakan, dengarlah Tuhan dan kasihinilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Mazmur 30 ayat yang ke-11. Kita baca kembali ya, dan kita menghafalkan bersama-sama. Mazmur 30 ayat yang ke-11, Tuhan berkata, dengarlah Tuhan dan kasihinilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Mazmur 30 ayat yang ke-11. Tuhan tidak pernah tuli untuk mendengar setiap suara jeritan kita minta tolong. Berkatalah kepada Tuhan, jadilah penolongku. Ia dengan sukacita dan ingin menjadi penolong kamu dan kita semua. Mari kita hafalkan ayat hafalan kita sepanjang minggu ini. Mazmur 30 ayat yang ke-11. Dengarlah Tuhan dan kasihinilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Mazmur 30 ayat yang ke-11. Sekali lagi ya, kita mau tutup Alkitab kita. Sudah bisa? Kita sama-sama ya. Kita menghafalkan ayat hafalan pada minggu ini. Sudah siap? 3, 2, 1. Mazmur 30 ayat yang ke-11. Dengarlah, kata firman Tuhan. Dengarlah Tuhan. Dan kata firman Tuhan dilanjutkan, dan kasihinilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Mazmur 30 ayat yang ke-11. Berseru kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan setiap penderitaan dan kesusahan, bahkan masalahmu. Amin. Untuk firman Tuhan, kiranya sepanjang minggu ini adik-adik menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Jangan pernah menyerah, tetapi berserah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu jadi anak-anak yang percaya, tidak takut akan setiap persoalan yang kami alami, tetapi kami berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menjawab setiap seruan dan pertolonganku, bahkan doa agar Tuhan satu-satunya yang menjadi sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik sudah mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Kak Christine berharap adik-adik dapat melakukan berita firman Tuhan yang adik dengarkan pada hari ini. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh minta tolong Mama Papa untuk memberikan persembahan melalui kris yang akan muncul di layar adik-adik nantinya ataupun transfer ke rekening gereja Gubdi Fluid. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Biarkanlah persembahan yang kami berikan, Tuhan berkati untuk pelayanan Tuhan di gereja Gubdi Fluid. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sambil adik-adik akan memberikan persembahan, mari kita bernyanyi bersama-sama, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, apa yang kau beri. Bila sekarang Tuhan kasih bahasan, memberkati kau selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik, apa yang kau beri. Bila sekarang Tuhan kasih bahasan, memberkati kau selamanya. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Nah, tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah online kita pada hari ini. Tapi minggu depan jangan lupa ya, kita kembali beribadah secara online. Dan adik-adik pun bisa langsung mengikuti jalannya ibadah langsung ke gereja ya. Jangan lupa jam 9 pagi kakak-kakak tunggu sekalian di gereja Gubdi Fluid. Jangan lupa datang ya. Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian terima kasih Yesus. Kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pada hari ini kalau kami boleh mengikuti ibadah kami. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang boleh
disampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua, memberkati sekolah kami, memberkati keluarga kami, memberkati kami sekalian yang mengikuti jalannya ibadah ini. Dan kami percaya kasih setia Tuhan boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Pertemukan kami kembali Tuhan, dan kami boleh menyaksikan ibadah kami, mengikuti ibadah kami pada minggu depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengakhiri ibadah kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.